Satu sih yang lumayan kagetin semua orang itu yang Ginrin San. Ya, betul. Kita beruntung satu kita dapat best in size. Ya. Dan menurut gue ini di ASEAN Show yang gue liat pialanya keren-keren banget. Gue seneng dapat kesempatan untuk mendapatkan best in size juga ya. Ya. Keeping yang kita lakuin, yang Java lakuin, ternyata bisa membuahkan sesuatu dari ikan yang mungkin orang dulu pandang sebelah mata, tapi sekarang bisa dapat fight best in lah. size. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. 65 cm Java Petro Gas Playa Underground Bogor. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Ini Solaris, ini ada Mas Jawir. Jadi kita lagi di acara apa ya? Acara Yan? Iki loh. Hah? Iki loh tanya ini loh. Tahu nih emang. Mas Jawir silakan, Mas Jawir. Aku mikir belum nyalain. Nih acara apa nih? Ini Gua serah terima ke Mas Jawir. oh berarti sekarang Mas Jawir. Oke, acara apa lagi Mas? Mau kemana? Ini acara Second ASEAN Koi Show. Second ASEAN Koi Show. ASEAN ya, bukan Asia ya? ASEAN, Asia Tenggara. Ini. Terdiri dari 11 negara. Oke. Berarti ini international show dong? Ya. Gaya lo sekarang, international show. Oke. Negara mana aja kita? Yang daftar Malaysia, Vietnam, Singapura. Malaysia, Vietnam, Singapura. Taiwan. Udah pernah datang kan ya? Apa? Ikannya yang Taiwan belum datang. Oh, berarti kita kemarin keluar negeri, sekarang keluar negeri ke sini. Oke. Berapa vet? Turun? 145 vet kita batasi sampai dengan itu. Oke, berapa hari kemarin sold out? 3 hari. Itu emang sih. Untung Java bisa nyomot ini ya, vetnya Solaris. Java hampir aja nggak dapet slot, untung pakai slotnya Solaris. Solaris masih nyimpen ada 1 vet. Jadi ini kalau yang kecil-kecil belum tahu berapa banyak nanti. Belum, itu masih ada strategi para teman-teman itu ya. Oh, jadi emang belum diposting. Dia emang jarang yang diposting ya kalau mau berangkat ya? Oh, nggak pernah. Nggak pernah, biar nggak ketahuan ya? Biar nggak ketahuan, biar dia cari menang kan gitu. Oke, berarti ini hari pertama ini ngapain aja kita? Hari pertama itu teman-teman peserta datang. Tadi ada 2 bus dari Blitar. Mereka datang dengan 1 busnya isi 30 orang. Wih, enak tuh, longgar itu. 60 orang dan ikan-ikannya ada berkardus-kardus. Lokal turun banyak ya? Lokal banyak banget. Oke. Mas, kenapa sih Mas lokal itu paling banyak turunnya di ikan kecil ketimbang Jepang? Kenapa kayak gitu? Aduh, gimana ya? Karena kualitas ikan, terutama ikan di Blitar, ikan di Indonesia, airnya itu untuk finishing ikan kecil tuh sangat mumpuni gitu. Dan juga memang kalau di pengalaman di lapangan memang ikan kecil yang terutama 40 cm ke bawah itu ikan Indonesia selalu mendominasi. Emang sih kalau 40 cm ke bawah memang yang menang selalu ikan lokal. Kemarin di Malaysia juga gitu. Oh, di Malaysia gitu? ASEAN yang pertama, first ASEAN Koi Show itu ikan 12 cm sampai 40 cm yang menang kita semua. Wih, GC nggak kita? GC nggak dong, GC. Nggak ada kayak mini champion gitu ya? Iya, itu kita semua. Oh, mini champion kita pegang? Di Singapura juga. Di Singapura itu dari 15 cm sampai 35 cm kita semua. Oh, berarti emang Indonesia spesialis masih di spesialis di ikan-ikan kecil ya? Ya, ini akan merangkak ke ikan gede sih, dari AKF, dari CKK. Oke. Gue muter-muter dulu lah. Oh, silakan. Wes, lepas ya Miki. Oke, kita lihat ada apa aja di hari pertama ini. Ikutin terus videonya.
Oke guys, sekarang ini udah hari kedua. Jadi hari kedua ini udah mulai penjurian. Jadi tadi malam itu tuh kita udah masukin ikan juga. Itu udah dibantu sama Mas Toro juga untuk handling ikannya. Jadi di hari kedua ini udah mulai penjurian. Cuman gua nggak tahu tadi karena kita datangnya siang, ikan kita yang tuh dapat juara apa aja. Tapi kalau kalian mau lihat juara-juara ikannya tuh kalian bisa langsung aja ke websitenya Koisho. Itu kalian cari aja di sana. Itu kalian bisa lihat ikannya siapa aja yang ikut, terus yang menang siapa aja itu kalian bisa lihat langsung. Nah di sini udah rame banget tuh, di sebelah sana itu ada Pluto Koi, di sini ada Two Brother, di sana ini ada Majestic, di sebelah sana itu ada Samurai Koi, terus udah gitu ada Bali Nippon juga ada, Solaris juga ada, ini Solaris, Om Pengki, Pak Slamet. Di sini banyak banget, ada total 150-an vet itu kalau nggak salah. Jadi ikutin terus videonya. Best in size B65884. Iya mas. Best in size B884. Oke, sekarang udah hari ketiga nih. Gimana Bos hari ketiga Bos? Capek. Capek. Tapi ini dia happy. Gue juga happy sih. Ini ada, kita dapat apa aja ya di kontes ini nih? Well, sebenarnya kita cuma masuk 3 ya. Di luar dari ikan yang lain yang ini. Jadi kita masuk 3 ekor ikan. Satu sih yang lumayan kagetin semua orang itu yang Ginrin San. Ya, betul. Sebenarnya di sini kan kita belajar handling ya. Handling, betul. Nah, jadi apparently kayak kalau Koisho-nya tuh di daerah Jakarta nggak kita bisa handling sendiri ya? Ya kalau handling sendiri sih menurut saya ke depannya sih kita coba handling sendiri pastinya. Karantinanya akan jauh lebih cepat. Nah iya, pelajaran apa nih yang kita dapat nih dari kemarin, dari step karantina lu nih? Pelajaran apa? Step karantina pertama adalah tergantung dari pakan yang you kasih. Sabtu Minggu karantina itu mengecilkan badan ikan cukup ekstrim. 1 minggu? 1 minggu. Oke. Sehingga kita punya ikan itu jauh kelihatan lebih kecil di sini dibandingkan di kolam gitu. Cuman memang secara skin quality di karantina seminggu itu skin bagus banget ya. Ya. Warna lebih putih, sisik lebih rapet dan banyak hal sih. Terus kedua sih belajar handling ya. Jadi ternyata memang di dalam kontes itu berbeda sama yang kita lihat di kolam. Misalnya kayak kemarin susu ini pas di kolam tuh putih banget gitu. Ternyata pas dibawa kita bawa ke sini dia mungkin stres sehingga mukanya tuh bukan kuning sih, merah. Oh merah. Iya, jadi menandakan stres karena pas di plastik pun sedikit lepas lendir gitu. Ya. Nah, cuman masuk lagi ke kolam ini bersih lagi. Gitu. Jadi harusnya jujur ini hari ini ya? Iya. Jadi dalam kompetisi itu tergantung ready nggak ready ikannya. Jadi semakin lama lu readyin, ikan harusnya akan jauh lebih ready sebenarnya. Tapi ya kita beruntung satu kita dapat best in size. Ya. Dan menurut gue ini di Asian Show yang gue liat pialanya keren-keren banget. Gue seneng dapat kesempatan untuk mendapatkan best in size juga ya. Iya. Karena untuk ikan yang ini kalau kalian tahu sejarahnya, ini ikan itu hasil lelangan kita di Bali Nippon. Ya. Dan untuk harga segitu main di 65 cm di ajang bergensi kayak begini, menurut gue sangat-sangat keren ya. Karena gue bisa ketemu hampir champ kan? Ya hampir. Walaupun kalah 9-0. Cuman kan best in size-nya kita menang jauh. Ya, tapi itu gue bilang jadi kadang ikan itu tergantung keeping ya. Walaupun kadang awalnya kelihatannya nggak bisa bagus pun, kalau di keeping dengan baik, ikan juga performanya juga lebih baik. Ya, itu sih yang pengen gue tanya sih, maksudnya apakah harus ikan mahal juga belum tentu juga kan?
Kalau menurut gue tetap ada standar ya. Ikan mahal itu menurut gue ikan bukan mahal tapi ikan yang bagus ya. Ya, ikan bagus Tetap ya. harus cari kualitas bagus dari awal. Tapi ternyata keeping juga matters a lot. Ya, berarti terus habis itu kita keeping di kolam juga membuktikan kalau kita belajar keeping dan hasilnya juga oke Iya, kan. iya, Ya, iya, kan iya. maksud gua ke arah situ sih. Iya. Jadi kalau misalnya untuk masalah hari ini menurut gue setidak-tidaknya teknik yang kita lakukan ternyata dapat membawakan sebuah hasil yang cukup memuaskan. Memang belum memuaskan sampai champ ya. Ya, Karena mungkin genetical juga play di Ya, sana dan betul. yang lain gitu. Cuman kalau kalian dalam tanda kutip mengkeep dengan baik, ternyata Ya. ikan akan juga lebih baik gitu. Oke, jadi emang ini bisa kita bilang berangkat dari rumah juga kan, karena benar-benar kita pure belajar keeping sendiri kan ini. Iya. Dan buat teman-teman jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau misalnya kalian mau ikut kontes, asal kalian keepingnya bener, keepingnya oke, semua tuh standar SOP karantina dan lain-lainnya oke. Sebenarnya kalian bisa juga kalau ikut kontes-kontes kayak gini berangkat dari rumah tuh kalian bisa juga. Dan kalian juga tinggal hubungin tim dari Koi saja, itu karena mereka juga udah nyiapin tim handling buat ngebantu ikan kalian dari rumah ke arena kontes. Karena kita ini di sini juga dibantu sama Mas Toro dari dibawain ikannya, dibuka, terus dilepas ke sini, terus di packing lagi buat di amparan kemarin, terus habis itu didorong ke penjurian, semua kita dibantu sama Mas Ya, Toro. jadi kalau gitu. kalian mau nih, saya kasih nomor teleponnya Mas Toro di sini. Nah, siap. Jadi ini salah satu handler yang dipakai banyak banget dealer, especially di area Jakarta. Ya. Jadi kayak Solaris gue tahu, Vicky, beberapa orang lah. Dan kalau kalian juga bingung foto, sebenarnya ada Odin ya. Ya, ada Mas Odi. Iya, Mas Odin yang bisa bantu foto ikan kalian. Kayak jujur ngomong, buat gue itu ini gila banget karena jujur pas gue angkat dari kolam, seminggu gue karantina karena kita nggak punya bak ukur, ini ngukurnya tuh di arena. Ya, dan itu semua Mas Toro sebenarnya. Iya. Dan maksudnya kita barusan sadar kayak kemarin kan contoh misalnya kayak Sankey, misalnya 56, 57, 58 cm. Ternyata pas gue pikir ya paling 60 lah gitu. Angkat udah bablas 62 gitu. Jadi salah satu pelajaran pertama adalah ukurlah di rumah lu. Gitu. Jadi kalau lo harus lihat bahwa pertandingan itu ada ganjil ada genap. Maksudnya tuh ganjil itu atau genap ada yang di 80, ada yang 75. Nah, lo harus lihat nih mana ikan yang lu mau main gitu untuk mendapatkan champ gitu. Karena kan kalau lu main ikan kecil ketemu ikan besar juga sangat-sangat sulit gitu, kalah badan lah gitu. Jadi ya itu aja sih dari gue. Mungkin hari ini menurut gue kita juga di vet pakai si Camp Prime, terbukti semua teman-teman akhirnya pakai betul. pakai si Camp Prime. Jadi kita pakai ini buat di packingan maupun di air dan hasilnya sesuai. Ikan sangat-sangat steril, sehat. Air nggak butek. Air nggak butek dan lu bisa dapetin ini ke depannya pasti di tempat kalian. Jadi jangan lupa menggunakan produk-produk yang memang tip you butuhin untuk ikan pertandingan. Karena gimana pun juga ini kan agak nekat kan. Lu bawa ikan besar masuk di vet, besok pulang lagi. Jadi pastikan menggunakan produk juga yang berkualitas untuk menjaga si ikan. Jadi kemarin ini kita masukin apa sih? Si Camp Prime sama Stress Guard ya. Jadi emang di sini Camp Prime, Stress Guard. Terus abis itu kita di sini pakai chiller juga. Chiller kita set berapa kemarin ya? 21, 22 lah chiller. Enggak, sebenarnya chiller itu karena tempat karantina kita itu memang udah 21 derajat. Ya. Jadi gue udah cek airnya memang 21. Jadi dengan cek karantina 21, kita juga airnya ngeset 21. Kalau di rumah set 25, ya di sini juga. Ya di sini mendingan lu set 25 aja juga. Gitu. Jadi nggak harus kayak sama-sama orang lain sih. Ya, karena kalau ikan nggak sesuai sama dia punya tempat biasa, juga stres sebenarnya gitu sih. Cuma gue puas lah. Memang masih PR nih Karasi, male Karasi ini kemarin ketemu juga male Karasi dan kalahnya memang telak banget karena memang kalah size, kalah ginrin, kalah semua. Tapi dia juga numbuh cukup cepat. Dia sekarang udah 72-73 cm. Awal dari kita ambil tuh 70 cm. Masih growing ternyata. Dan kita akan coba ngelihat lagi grow-nya ke depannya. Mudah-mudahan dia akan selalu perform. Gue yakin akan ada beberapa trofi lain dari ikan-ikan lain karena kita belum bawa yang lain ya. Ini masih trial and error karena jujurnya dari awal itu kita nggak tahu cara handling nih. Udah mati duluan, mati langkah duluan dari situ. Jadi ini trial kita dan hasilnya oke. Yang itu sih emang di luar ekspektasi karena Leo aja juga sampai ketawa kan. Leo aja sampai ketawa ngelihat itu. Terus Moki juga, tim dari Bali Nippon juga pernah ketawa. Kok bisa GC gitu, tapi pas mereka ngelihat nggak GC, best in size. Best in size, sorry. Kok bisa best in size gitu. Tapi ternyata pas dilihat emang Moki juga tadi bilang sih sama gue, gila bos ya, bisa bagus juga tuh ikan. Gue mau ngomong dari Moki pagi-pagi, bisa bagus ya tuh ikan ya. Emang ini di luar expect tapi ternyata
gue senengnya apa keeping yang kita lakuin, yang Java lakuin ternyata bisa membuahkan sesuatu dari ikan yang mungkin orang dulu pandang sebelah mata, tapi sekarang bisa fight lah. Best in size, oke lah. Dan ini akan menurut gue dia masih ada nafas karena hitamnya udah naik, merahnya juga kemarin kan nggak rata ya. Ya betul. Ini merahnya rata, walaupun oranye tapi rata banget, nggak kebelang gitu, nggak kepalanya nggak merah, badannya dulu kan oranye tapi kepalanya merah. Ini rata, oranye rata tapi shiningnya parah, dan dia tuh selalu membesar. Dan berarti ini menandakan besar akan lebih baik ke depannya, masih cerah nih. Dan di kolam itu badannya sebenarnya gede banget. Ini karena seminggu jadi kayak gini, dan gue yakin ke depannya akan pasti lebih wow lagi gitu. Oke deh. Sip. Oke, jadi sekian aja video kita di ASEAN Koi Cup. Jadi ini adalah event koi yang pertama kita ikutin secara langsung sebagai peserta, dan hasilnya cukup puas. Jadi doain kita di next event, atau kalian juga mau tanya-tanya seputar keeping dunia koi yang kita udah lakuin apa aja, mungkin nggak bisa kita jelasin, kalian bisa komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Best Indonesian Koi Cup. Enam 65 cm Java Peco Gen Raya Aden Bogor.